Salam saudara, senang sekali kembali kita dalam pertemuan Petamburan Bible Study atau PBS, dan senang sekali saat ini akan kembali memperlengkapi kita lewat tema tentang burnout. Satu tema yang menarik saudara kasih Tuhan, apalagi di masa pandemi ini. Karena itu, mari kita akan mulai di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kembali kami tundukkan kepala mengucap syukur Tuhan atas pemeliharaan dan penyertaan serta perlindungan Tuhan, sehingga saat ini kami mendapatkan kesempatan kembali untuk diperlengkapi melalui PBS ini ya Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu, campur tangan-Mu ya Tuhan, biar kiranya pembelajaran kami saat ini ya Tuhan, benar-benar diberkati dan diurapi oleh Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan berkaryalah kami akan mengikutinya dengan baik Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Ya, tema kita minggu ini adalah tentang burnout. Ya, saudara-saudara, saya akan mulai dari pengertian. Ya, burnout atau lebih dikenal di dalam dunia medis adalah keletihan mental. Ya, memang dalam bahasa Inggrisnya adalah burnout. Ya, adalah suatu istilah psikologi yang digunakan untuk menggambarkan perasaan kegagalan dan kelesuan akibat tuntutan yang terlalu membebankan tenaga dan kemampuan seseorang. Ya, jadi seseorang akan mengalami burnout, ya, itu disebabkan oleh karena perasaan gagal, ya, oleh karena beratnya tekanan atau tuntutan-tuntutan yang memberatkan dalam diri seseorang, ya, sehingga orang bisa mengalami yang disebut dengan keletihan mental, ya. Nah, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Freudenberger ya pada tahun 1974, Saudara. Ya. Penelitiannya dikhususkan mengenai topik ya yang dilakukan di bidang pendidikan, terutama pada guru-guru yang mengalami penurunan kinerja, ya, yang disebabkan oleh karena keletihan mental. Ya. Jadi kinerja itu bisa terpengaruh ketika seseorang mengalami yang namanya keletihan mental atau burnout. Ya. Nah, di dalam penelitian ini Freudenberger memberikan catatan, saudara, bahwa ada tanda perilaku dari seseorang yang mengalami burnout atau burnout syndrome, yaitu seseorang bisa mudah marah, ya, kemudian mudah menangis, kemudian muncul perilaku-perilaku yang merugikan, ya, dan diikuti dengan perasaan bahwa mereka merasa seperti telah menjadi korban. Ya. Lalu menurut pendapatnya Sernis di tahun 1980 dikatakan bahwa burnout syndrome merupakan suatu proses di mana terjadi suatu perubahan perilaku negatif sebagai respon terhadap tekanan. Ia akan kehilangan semangat,
pesimis, apatis, mudah marah, tidak mau menerima perubahan, dan kehilangan kreativitas. Ya. Jadi kalau kita memperhatikan dalam catatan Sernis, ya, orang yang mengalami keletihan mental atau burnout itu ditandai dengan perilaku yang negatif oleh karena respon terhadap tekanan, ya, terhadap tuntutan, sehingga tuntutan yang memberatkan itu membuat mereka kehilangan semangat, ya. Bahkan pesimis, ya, merasa tidak mampu, ya, dan ada kecenderungan mudah marah. Kemudian sulit untuk berkreativitas. Ya. Dan menurut catatan Sernis tahun 1980, dia mengatakan bahwa burnout itu berbeda dengan stres. Ya. Orang yang mengalami burnout atau keletihan mental itu merasa kehilangan motivasi, ya, seperti tadi itu, ya, pesimis, ya. Dia kehilangan semangat. Itu orang-orang yang mengalami burnout, ya. Sedangkan orang yang mengalami stres itu cenderung bertindak emosional, ya, secara berlebihan, ya. Jadi tingkat emosinya justru meningkat, ya. Orang-orang yang mengalami stres, ya. Jadi stres yang berkepanjangan itu berpotensi, ya, akan mendorong atau membuat seseorang mengalami burnout atau keletihan mental, ya. Tetapi burnout itu belum tentu disebabkan oleh karena stres, ya. Memang pemicu daripada burnout, ya, itu tidak hanya sekedar dari stres, tapi ada banyak faktor yang membuat seseorang bisa mengalami burnout, ya. Tetapi kalau stres itu berkepanjangan, stres yang berkepanjangan itu akan berpotensi untuk seseorang mengalami burnout, ya. Kemudian saya juga mengutip pendapat Stamps, ya. Dalam protokol manual atau Professional Quality of Life, dia menjelaskan keletihan mental dalam perspektif penelitian, ya, itu selalu diasosiasikan dengan perasaan tanpa harapan, ya. Jadi dia menggunakan bahasa yang agak berbeda, perasaan tanpa harapan. Ya, itu sama dengan orang yang pesimis, ya. Jadi perasaan tanpa harapan dan kesulitan untuk melakukan pekerjaan, ya. Jadi kesulitan untuk melakukan pekerjaan, ya, itu sama halnya dengan, ya, kehilangan motivasi, kehilangan semangat, saudara, ya. Dan kesulitan mengerjakan pekerjaan secara efektif, ya. Intinya bahwa orang-orang yang mengalami keletihan mental, ya, produktivitasnya rendah, ya. Produktivitasnya menurun, ya. Seperti tadi dikatakan oleh Sernis adalah kinerjanya menurun, ya. Jadi pada intinya pendapat-pendapat ini mirip, ya, hanya dengan menggunakan pemakaian bahasa yang sedikit berbeda, ya. Nah, STEM selanjutnya menjelaskan bahwa biasanya perasaan negatif yang muncul itu secara perlahan-lahan tanpa disadari, ya. Lalu seseorang akan merasa bahwa usaha yang dilakukan tidak membawa perubahan apapun, ya. Jadi dalam pandangan STEM, orang-orang yang mengalami keletihan mental jelas bahwa produktivitasnya menurun. Itu sebagai tanda-tanda seseorang mengalami keletihan mental atau burnout, ya. Nah, sebuah survei yang saya kutip
yaitu survei yang dilakukan oleh program studi Magister Kedokteran Kerja atau MKK Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, ya, yang dilakukan di tahun 2020 kemarin. Ya, mereka mensurvei tenaga-tenaga kesehatan yang dipandang sebagai sosok yang mengalami keletihan mental atau burnout di masa pandemi COVID-19. Ya, jadi dalam penelitian ini mereka fokus kepada tenaga medis, ya, orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia kesehatan dalam menangani COVID-19. Ya, kenapa hal ini menjadi fokus survei mereka? Karena mereka inilah yang dianggap orang-orang yang sedang mengalami burnout di masa pandemi. Ya. Survei ini dilakukan secara online, ya, melibatkan 1.461 orang tenaga kesehatan, ya. Di dalamnya termasuk dokter umum, ada dokter spesialis, juga ada dokter gigi spesialis, ada bidan, perawat, dan tenaga laboratorium dari berbagai provinsi di Indonesia, ya. Dan survei ini dilakukan di bulan Februari sampai dengan Agustus 2020, ya. Kalau kita melihat masa surveinya ini adalah di mana corona, ya, ini sangat tinggi, ya, dan dampak dari corona ini sangat nyata dan sangat tinggi, ya, di masa-masa bulan Februari sampai Agustus 2020, ya. Jadi sini para tenaga medis ini bukan saja dia mengalami keletihan secara mental, itu disebabkan karena pekerjaan, ya, tetapi juga karena, ya, ada rasa takut, ya, ada rasa khawatir untuk tertular, bahkan mereka juga takut terpapar lalu membawa virus itu kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitarnya, ya, sehingga secara mental mereka ini memang menjadi populasi yang patut diselidiki, patut disurvei atau diteliti, saudara, ya. Dan para partisipan ini rata-rata berusia 35 tahun, ya. Nah, mereka juga menetapkan usia 35 tahun dengan masa kerja sekitar 5 tahun, ya. Dan memiliki jam kerja, ya, saat Corona 19 ini atau COVID-19 ini, saudara, selama 38,5 jam per minggu, ya, atau sekitar 6 sampai 7 jam per hari, ya. Nah, jadi saudara, nampaknya ini adalah suatu populasi yang sangat populer di masa-masa pandemi karena aktivitas mereka yang sangat tinggi, ya, untuk melayani pasien yang terus setiap hari bertambah, ya. Nah, kemudian secara psikologi mereka juga termasuk orang-orang yang sangat rentan terpapar, ya, karena berhadapan langsung dengan pasien COVID-19, ya. Sehingga seperti saya tadi katakan, ya, kecemasan mereka sangat tinggi, ya. Kecemasan mereka sangat tinggi, ya. Bukan hanya tenaga medis itu sendiri sebetulnya, ya. Bahkan keluarganya pun itu juga mengalami kecemasan, ya. Nah, lingkungan yang membuat secara psikologi, ya, mereka mengalami begitu tinggi kecemasannya, saudara, ya. Nah, bagaimana hasil survei itu, saudara, ya? Maka saya
kita ajak saudara untuk melihat diagram ini, ya, bahwa dari 1.461 responden yang terlibat di dalam survei secara online itu, saudara, maka didapatilah hasilnya, ya, bahwa orang-orang yang atau responden yang mengalami keletihan mental dalam tingkat ringan itu ada 17%. Ya, 17% itu kira-kira dari 1.461 itu adalah 249 orang. Ya. Kemudian yang tingkat sedang itu cukup besar, yaitu 82%, yaitu sekitar 1.198 orang. Ya. Ini cukup besar angka ini, 82%, ya. Dan diperkirakan, ya, meskipun mereka orang-orang yang terlibat langsung menghadapi pasien, ya, tetapi orang-orang yang tidak menghadapi pasien pun di masa-masa pandemi pada waktu itu juga dimungkinkan atau diperkirakan, ya, angkanya tidak terlalu jauh berbeda, ya, karena paparan COVID-19 itu, ya, itu bisa menggemparkan seluruh dunia, ya. Dan kemudian keletihan mental dengan tingkat berat itu sebesar 1%, ya. Kalau diperkirakan dari 1.461 sekitar 14 orang, ya, yang mengalami keletihan mental tingkat berat, ya. Mari kita akan lihat, saudara, yang berikutnya, ya, apa gejala keletihan mental, ya. Gejala keletihan mental, ya, burnout atau keletihan mental suatu sindrom yang diakibatkan respon kronik terhadap stresor, ya, atau konflik di tempat kerja, dan penyakit ini termasuk ke dalam diagnosis klinis, ya. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ini suatu sindrom, burnout ini merupakan sindrom, ya, yang diakibatkan oleh karena respon terhadap tekanan, ya. Orang yang mengalami stres, ya, berkepanjangan, ya, itu akan memunculkan atau berpotensi kepada burnout, berpotensi kepada keletihan mental, ya. Jadi perlu dalam menghadapi pandemi ataupun menghadapi ya seperti yang akhir-akhir ini kita banyak alami, kita dengar banyaknya PHK, ya, pengurangan tenaga kerja, ya, sehingga penghasilan berkurang, ya. Kemudian banyak juga kegiatan-kegiatan office, kegiatan-kegiatan restoran, bahkan perhotelan yang terus-menerus menurun drastis, sehingga banyak orang yang dirumahkan, ya. Nah, banyak orang juga yang pada akhirnya kehilangan pendapatan, ya. Sehingga dengan adanya kehilangan penghasilan itu menimbulkan stres, ya. Dan dalam masa yang sekian lama ini, saudara, pasti stres itu terjadi secara berkepanjangan, ya. Maka ketika respon kita, ya, terhadap keadaan kondisi-kondisi yang ada dan berpengaruh kepada keluarga, berpengaruh kepada kebutuhan, berpengaruh kepada penghasilan dan sebagainya, saudara, ya, itu akan memicu stres, ya. Dan stres yang berkepanjangan akhirnya juga akan membawa seseorang kepada keletihan mental, ya. Bukan hanya itu saja, ya, orang tidak bisa beraktivitas keluar, ya,
dan mereka semua aktivitas dilakukan di rumah, ya, bahkan tidak bisa ngapa-ngapain ada di rumah, hanya ya sebatas aktivitas di rumah saja. Nah, banyak orang-orang yang tidak betah, mereka sudah mulai bosan, ya. Ya mungkin kalau sebulan 2 bulan masih bisa diterima. Ya kalau sudah berbulan-bulan, ya ini akan menimbulkan persoalan baru, ya, dalam keluarga. Ya, meskipun mereka mungkin secara finansial tidak bermasalah, ya, tetapi secara psikologis mereka juga merasa boring ada di rumah, ya, dan mereka merasa stres juga ada di rumah. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, stres yang berkepanjangan itu bisa memicu seseorang mengalami keletihan mental. Seseorang bisa mengalami burnout, ya. Nah, kemudian kondisi ini, ya, bisa dikenali dari gejalanya, yaitu kelemahan emosi, ya. Kemudian juga ada kelemahan atau kehilangan empati, ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan bahwa orang bisa mengalami keletihan emosi, ya, dia merasa sangat lelah, ya, sehingga segan untuk melakukan apapun, ya. Jadi meskipun mereka tidak bepergian kemana-mana, ada di rumah saja, tapi mereka mengalami keletihan emosi, ya, sehingga justru mereka jadi enggan melakukan segala sesuatu, ya. Kemudian mereka juga merasa kehilangan empati, ya. Ini ditandai tidak ingin ambil keputusan apa-apa, ya. Anggap saja seperti terserah saja, ya, apa aja, ya, nggak ngambil keputusan apapun, saudara, ya. Jadi orang-orang yang kehilangan empati ini, ya biasanya ya udahlah, terserah, ya kan. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang ya berlangsung hanya dengan apa adanya, ya terserah, tidak ada keputusan-keputusan apa, sehingga di suasana di rumah itu menjadi suasana yang membosankan, ya. Nah, ada juga yang merasa kehilangan rasa percaya diri, ya. Nah, orang-orang yang kehilangan percaya diri, ya, dia selalu dihantui dengan keraguan, ya. Sehingga dengan keraguan itu pada akhirnya akan membuat penurunan performa, ya, karena mau ngapa-ngapain ragu, ya. Contoh sederhana misalnya, mau ini karena banyak PHK, kemudian mau lakukan aktivitas misalnya jualan online, ya, karena punya peluang misalnya, ya. Tetapi ya pada orang-orang yang kurang percaya diri ini akhirnya ya ragu, ya, tidak melakukan apa-apa, saudara, ya. Dan perlu diketahui bahwa burnout kalau dibiarkan itu lama-lama bisa menjadi gangguan mental, ya. Dan kalau sampai terjadi gangguan mental berarti perlu psikiater, ya, perlu penanganan yang lebih serius, ya. Karena itu sebetulnya burnout ya tidak serius-serius amat, ya. Tetapi ini ada bahayanya jika burnout atau keletihan mental itu dibiarkan, ya, berangsur-angsur dengan waktu yang lama, ya. Burnout itu bisa menjadi gangguan mental, ya. Kalau seseorang sudah terjadi gangguan mental, ya, mental disorder, maka harus ditangani secara lebih serius, ya. Perlu psikiater, ya, mungkin perlu terapi-terapi dan sebagainya, ya. Jadi burnout ini ya harus diwaspadai,
ya. Karena itu di masa-masa pandemi ini kita perlu mewaspadai kondisi ini, yaitu kelelahan mental. Ya. Nah, mengatasi kelelahan mental, saudara, ya, ini bisa kita atasi dengan mudah asalkan kita disiplin untuk melakukannya. Ya, ada beberapa cara kalau saudara juga searching di Google, ya, banyak ide-ide untuk mengatasi keletihan mental, ya, yang bisa dipraktekkan setiap hari. Ya, contohnya misalnya kalau kita sebagai karyawan, ya, sebagai seorang yang punya aktivitas kantor misalnya, bisa buat jadwal secara reguler. Ya, saya sering mengalami kelelahan mental ini, ya, dan karena saya selain mempersiapkan khotbah, kadang-kadang saya juga harus mempersiapkan untuk ngajar, ya. Selain itu juga saya harus mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ormas di mana saya menjadi pengurus, ya, persiapan rapat, kadang-kadang saya juga ditunjuk sebagai narasumber. Jadi suatu ketika saya benar-benar mengalami kelelahan mental, saudara, karena saya harus mempersiapkan soal-soal ujian, ya, juga harus mengoreksi ujian, ya, dari mahasiswa yang saya ampu mata kuliahnya. Kemudian saya di sisi lain juga saya harus mempersiapkan khotbah. Jadi kalau saya bayang-bayangin, saudara, waduh, kayaknya berat banget ini, ya, banyak banget yang harus saya kerjakan. Ya, tetapi begitu kita buat suatu jadwal, kita susun berdasarkan prioritas, saudara, ya. Nah, ternyata itu bisa kita kerjakan dengan baik. Dan tidak perlu kita harus stres, ya. Jadi ternyata untuk mengatasi keletihan mental, ya, kita harus belajar membuat jadwal secara prioritas, ya. Ini akan mengurangi stres kita, ya, sehingga kita tidak sampai terjadi keletihan mental, ya. Jadi dengan membuat step by step apa yang harus kita kerjakan, saudara, nah itu akan menolong kita untuk tidak sampai terjerumus kepada yang namanya stres, ya. Nah, kemudian juga bisa, ya, dengan cara melakukan olahraga secara rutin, ya. Jadi meskipun olahraga sekedar di rumah, ya, atau mungkin di taman saudara di dekat rumah, ya, dengan olahraga-olahraga yang sederhana itu juga bisa mengurangi, ya, beban atau tekanan atau tuntutan yang begitu berat, ya. Setidak-tidaknya dengan refresh melalui olahraga kita bisa mengurangi keletihan mental, ya. Kemudian juga bisa dengan cara menikmati hobi, ya, ya, atau lakukan relaksasi, ya. Mungkin saudara, ya, dengan diimbangi untuk melakukan relaksasi, menikmati hobi, ya, maka itu juga akan menolong kita sehingga kita tidak terlalu fokus kepada pekerjaan atau fokus kepada aktivitas-aktivitas yang monoton, saudara. Ya, jadi dengan menikmati hobi, ya, lakukan relaksasi, ya, meskipun waktunya tidak terlalu lama, saudara, tapi itu cukup berhasil, ya, untuk mengurangi keletihan mental atau burnout, ya. Jadi apapun hobi, saudara, ya, coba terus dimanfaatkan, terus dilakukan, saudara, karena dengan melakukan atau mengerjakan apa yang menjadi hobi saudara, itu akan menyegarkan mental kita, ya. Ya, saya memang sederhana hobi saya karena saya senang di bangunan.
Jadi kalau saya ada butuh relaksasi, ya kadang-kadang saya bersih-bersih rumah, ya kadang saya nata-nata furniture, ya kadang-kadang ya saya kalau perlu ada dinding yang kurang bersih, saya beli cat, lalu saya cat sendiri, ya sambil kita merelaksasi supaya mental kita tidak mengalami keletihan, ya. Jadi meskipun ini hobi yang sederhana tapi lumayan, ya. Hobi itu bisa bermanfaat untuk keluarga, ya, bermanfaat untuk memelihara kebersihan di rumah dan sebagainya, ya. Bahkan saya tidak segan-segan, ya, untuk membersihkan kamar mandi, ya, itu sebagai bagian bagi saya untuk merelaksasi mental saya, ya, supaya saya tidak terjadi keletihan mental, ya. Kemudian saudara, cara yang lain adalah jangan malu untuk minta bantuan atau konsultasi. Ya, banyak orang yang mengalami keletihan mental atau burnout, ya, malu bercerita, malu untuk konsultasi. Ya, jangan saudara, justru dengan konsultasi, ya, kita seperti mengungkapkan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam diri kita ini, ya, seperti curhat, itu akan menolong kita, ya, menolong kita untuk mengurangi beban atau tekanan atau tuntutan yang terlalu berat dalam kehidupan kita, ya. Jadi konsultasi, ya, cerita-cerita kepada orang lain, ya, minta bantuan, ya, itu juga akan menolong kita untuk mengurangi keletihan mental, ya. Kemudian juga bisa dilakukan dengan cara hidup dalam keseimbangan, ya. Jadi saudara, dengan menyeimbangkan antara hobi, kesibukan, ya, kemudian olahraga, ya, atau relaksasi, itu akan membuat tubuh sehat, ya, mental kita juga sehat. Ya, jadi hidup di dalam keseimbangan. Ya, kemudian bisa juga, ya, mengatasinya melalui berdoa. Ya, ada orang-orang yang merasa puas kalau sudah mengutarakan segala keluhan tentang beban, tekanan yang dialaminya, baik masalah keluarga, masalah pelayanan maupun masalah pekerjaan, saudara. Ya, melewat doa. Ya, ketika dia berhasil atau ketika seseorang itu bisa mengungkapkan dengan keluh kesah, bahkan lewat tangisan di dalam doa itu, maka di situ seseorang mengalami kelegaan. Ya, tentu di dalam doa pasti ada Roh Kudus yang turut bekerja, yang memberikan kelegaan, saudara. Ya, seperti firman Tuhan kan berkata, ya, kau yang letih lesu dan beban berat, marilah datang kepadaku, ya, karena aku akan memberikan kelegaan. Itu kan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi dalam menghadapi burnout atau keletihan mental, saudara, ya, banyak orang yang bisa mengatasinya melalui doa. Ya, doa sangat besar manfaatnya, saudara, ya. Baik, untuk berikutnya, saudara, saya mengangkat suatu studi kasus yang terdapat di Alkitab, saudara, ya. Nah, di Alkitab itu saya akan membawa saudara untuk mengingat tentang kisah Nabi Elia, ya. Kalau saudara melihat kisah Nabi Elia, ya, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ya, ayat 1 sampai 21, ya, itu diawali dari kisah tentang Nabi Elia yang dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi dan ini melayani di kerajaan Israel, ya. Ini yang biasa disebut dengan kerajaan utara, ya, atau Samaria, ya. Dan pada masa itu yang menjadi raja adalah Ahab, ya, Ahab bin Omri, ya. Dia sebagai raja, ya,
Dan dalam pemerintahan Ahab ini ternyata Ahab melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ya. Nah, di situ dia mengambil istri yang bernama Isabel, orang Sidon, dan dia juga beribadah kepada Baal, bahkan mendirikan kuil mezbah, ya, untuk Baal di Samaria, ya. Sehingga perbuatan ini menimbulkan sakit hati Tuhan, ya. Kalau saudara baca di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 29 sampai 34, saudara akan menemukan, ya, bahwa Ahab ini beserta dengan keluarganya menjauhkan diri dari Tuhan, beribadah kepada Baal. Bahkan ya, orang-orang Israel pun meninggalkan Tuhan, ya, karena rajanya juga meninggalkan Tuhan, ya, maka orang-orang Israel pun ikut tinggalkan Tuhan, ya. Lalu Elia pernah menyatakan firman, ya, bahwa tidak akan ada embun atau hujan dalam tahun-tahun itu, ya, dan itu diucapkan di hadapan Ahab, ya. Saudara bisa baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama, ya. Karena pernyataan atau ucapan daripada Elia itu, maka terjadilah kekeringan, ya, di Samaria, ya. Samaria mengalami kekeringan yang panjang karena ternyata selama 3,5 tahun tidak ada hujan, ya. Sehingga saudara-saudara di sana terjadilah bencana kelaparan, ya. Nah, maka Ahab menuduh kepada Elia, ya, dikatakan bahwa Elia yang menyebabkan kekeringan, menyebabkan tidak ada hujan, tidak ada maka terjadi kekeringan dan sampai terjadi kelaparan, saudara, ya. Namun di dalam percakapan itu mengatakan bahwa Ahab tidak merasa bahwa dirinya yang menyebabkan tidak ada hujan, bukan dirinya yang menyebabkan terjadinya kekeringan dan kelaparan, tetapi justru Elia mengatakan bahwa Ahablah penyebabnya, sehingga bangsa ini, bangsa Israel atau kerajaan Israel ini mengalami bencana kelaparan karena perilaku Ahab yang meninggalkan Tuhan, perilaku bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan, ya, sehingga Allah mengizinkan hal itu terjadi, ya. Nah, lalu saudara, pada pasal-pasal berikutnya, ya, akhirnya Elia, ya, menantang, yaitu nabi-nabi Baal yang ada di wilayah itu. Ada 450 nabi Baal, ya. Elia bermaksud ingin mendemonstrasikan kuasa Allah, ya. Maka kalau saudara ingat kisah itu, di mana ada 2 lembu, ya, yang akan dijadikan korban bakaran, ya. 1 lembu, ya, diserahkan kepada Elia dan 1 lembu diserahkan kepada nabi-nabi Baal, dan disitulah dibuat mezbah korban bakaran, ya, kemudian disiram air dan sebagainya. Mungkin saudara masih ingat. Nah, lalu di situ disaksikan oleh Ahab dan Isabel dan keluarganya, juga disaksikan oleh rakyat pada waktu itu, orang-orang Israel, ya, kerajaan utara di Samaria. Maka saudara, terjadilah, ya, demonstrasi kuasa Allah itu, ya. Setelah kesempatan pertama diberikan kepada nabi-nabi Baal yang mereka tidak berhasil untuk mendatangkan api untuk membakar korban bakaran itu, dan sampai mereka menoreh-noreh tubuhnya dan seperti orang kesurupan, dan tetap tidak terjadi pembakaran atas korban bakaran itu, ya. Akhirnya Elia berdoa, ya, minta kepada Tuhan, maka turunlah api Tuhan
yang menyambar korban bakaran itu bahkan sampai habis, dan kayu-kayunya bahkan sampai parit yang diisi dengan air pun itu habis dilalap oleh api itu. Ya, maka di situ Elia membuktikan bahwa Allah yang menurunkan api itulah Allah yang benar. Ya, maka dari demonstrasi itu yang pertama terjadi adalah bahwa rakyat Israel, ya, kerajaan utara kembali bertobat kepada Tuhan, ya. Tetapi nabi-nabi Baal itu akhirnya ditangkap oleh Elia dan disembelih, ya. Dan semuanya dibunuh, ada 450 nabi Baal, ya. Nah, setelah peristiwa itu, Saudara, maka Isabel, ya, istri daripada Ahab, mengancam untuk membunuh Elia, ya. Lalu Elia ketakutan, ya. Elia ketakutan, dan disitulah Saudara Elia mengalami burnout, ya. Elia mengalami keletihan mental. Nah, ayatnya saya akan bacakan, saya kutip sebagian daripada ayat ini, ya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang keempat dikatakan demikian. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduklah di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ayat 9, maka firman Tuhan yang datang kepadanya, kepada Elia, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ya. Nah, Saudara, saya mengutip ayat ini, saya ingin menunjukkan bahwa ternyata dari rentetan keberhasilan, ya, yang luar biasa dalam pelayanan Elia, kalau Saudara mengikuti, ya, ringkasan-ringkasan saya sampaikan tadi, atau bahkan Saudara mengingat kisah tentang Elia, maka kita melihat begitu besar, begitu luar biasa, ya, prestasi yang sudah dilakukan oleh Nabi Elia di dalam pelayanannya, saudara-saudara. Nah, sampai akhirnya, saudara, ketika dia diancam oleh Isabel, ya, diancam untuk dibunuh oleh Isabel, maka saudara, Elia menjadi ketakutan. Ya, Elia ketakutan, dan akhirnya Elia melarikan diri, ya, keluar dari kota itu dan masuk ke padang gurun. Ya, dalam perjalanan itu saudara-saudara akhirnya masuk ke dalam padang gurun, dan sampai akhirnya dia ya beristirahat di bawah pohon arar itu. Nah, disitulah kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya. Sehingga kalau kita melihat narasi ini, ya, maka kelihatan sekali atau nampak sekali bahwa Elia sedang mengalami kelelahan mental, ya. Dari statement atau pernyataan yang dikatakan, ya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, ya, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, di sini sudah mulai stres, ya. Ketika dia dikejar-kejar oleh pasukan yang diperintahkan oleh Isabel untuk membunuh Elia, di sini Elia sudah mulai stres, ya. Bahkan ketika Tuhan menanyakan, apa kerjamu di sini, hai Elia? Ya, dikatakan, dia uraikan bahwa, ya, aku sudah bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, ya. Tapi orang-orang Israel meninggalkan perjanjian Tuhan, bahkan meruntuhkan mezbah-mezbah Tuhan, ya. Bahkan membunuh nabi-nabi Tuhan, ya. Sehingga tinggal
Elia sendiri, ya, bahkan mereka orang-orang dari Isabel ingin mencabut nyawanya, ya, ingin membunuh dia. Sehingga saudara, dengan adanya persoalan-persoalan, tekanan, ancaman yang dihadapi oleh Elia ini, maka Elia merasa atau mengalami yang namanya burnout, mengalami keletihan mental. Jadi saudara, di Alkitab pun sudah terjadi, ya, orang-orang yang mengalami keletihan mental. Dan kalau saya melihat, saya baca banyak sekali tokoh-tokoh yang ada di Alkitab itu yang mengalami keletihan mental, ya, seperti Musa, ya. Kalau saudara baca di dalam Keluaran pasal 32, ya, di situ terjadi perdebatan-perdebatan, ya, itu membuat Musa pun mengalami keletihan mental ketika membawa orang-orang Israel, ya, keluar dari Mesir, ingin dibawa ke Kanaan dan masih dalam perjalanan di padang gurun. Musa pun pernah mengalami yang namanya burnout, ya. Kemudian Yesaya, ya, kalau saudara membaca Yesaya pasal 24, ya, saudara, ayat 16 itu ada pernyataan-pernyataan yang ya, mengarah kepada nada-nada burnout atau keletihan mental. Nah, jadi saudara, kalau kita kembali kepada ayat-ayat yang disampaikan oleh Elia, saudara, maka narasi ini menunjukkan bahwa ada rasa putus asa dari Elia. Ya, coba kita perhatikan, ya. Elia mengalami keletihan mental atau burnout oleh karena beratnya tekanan dalam pelayanannya sebagai Nabi Allah. Ya, jadi saudara, pelayan-pelayan yang melayani pekerjaan Tuhan, ya, itu juga sering terjadi atau mengalami pengalaman keletihan mental. Ya, nah, saudara, saya pun mengalami, ya, kadang-kadang dalam pelayanan itu terjadi ketidaknyamanan di dalam mental kita, kayak yang diakibatkan oleh karena perjuangan-perjuangan yang dirasa kok nggak ada perubahan, ya, kok nggak ada perkembangan, ya, kita sudah berjuang, bergumul dalam pelayanan, toh hasilnya begitu-begitu aja, ya. Jemaat nggak antusias, jemaat yang kurang semangat dalam melayani, atau jemaat kurang merespon dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh gereja, padahal kita sudah bergumul, kita sudah habis-habisan, ya, dalam persiapannya, ternyata mendapatkan respon ya adem ayem aja seperti begitu. Nah, saudara, di dalam pelayanan sehari-hari seorang hamba-hamba Tuhan bisa mengalami burnout. Jadi apa yang dialami oleh Nabi Elia ini, saudara, ya, itu juga bisa terjadi di tengah-tengah pelayanan hamba-hamba Tuhan di masa kini, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang menjadi frustrasi, ya, karena tidak ada perkembangan, tidak ada perubahan, ya, bahkan sudah bergumul, berpuasa dan sebagainya, saudara, tetapi belum menemukan sesuatu perubahan yang signifikan, ya, sehingga seseorang bisa mengalami burnout, ya, mengalami keletihan mental. Nah, inilah yang dialami juga oleh Elia, ya. Jadi Elia ini sudah kalau kita melihat prestasinya, saudara, luar biasa, ya. Kalau saudara membaca di kitab 1 Raja-Raja ini banyak pelayanan-pelayanan Elia yang luar biasa, saudara, ya. Nah, jadi di dalam pelayanan-pelayanan seorang hamba Tuhan pun bisa terjadi, ya, pengalaman-pengalaman kelelahan atau keletihan mental, ya. Kemudian, ya, dari ucapan-ucapan Elia tadi kita temukan bahwa Elia merasa
sendirian menghadapi orang Israel yang meninggalkan Tuhan, ya, dan keluarga Ahab yang menyembah berhala. Ya, stres. Elia ini merasakan bahwa apa yang sudah diperjuangkan sedemikian rupa ternyata justru membawa orang-orang Israel malah jauh dari Tuhan. Ya. Nah, ini kan pergumulan batin bagi Elia. Ya. Kadang-kadang seorang hamba Tuhan juga mengalami pergumulan batin yang luar biasa, ya, di dalam upaya dan usaha mengembangkan pelayanan, saudara. Ya. Jadi Elia di sini merasa sendiri, ya, sepertinya tidak ada orang lain yang mau peduli dengan apa yang dikerjakan oleh Elia. Ya. Kemudian, saudara, Elia juga merasa ketakutan karena dikejar-kejar oleh Isabel untuk membunuh dia. Ya, jadi saudara bisa membayangkan bagaimana perasaan Elia. Ya, bahkan kadang-kadang, saudara, ya, kalau kita boleh jujur, ya, kadang-kadang di dalam pelayanan kita juga sering mendengar, ya, orang-orang yang sudah berjuang habis-habisan tetapi ya tidak mendapatkan respon yang positif, ya, sehingga merasa bahwa ya tidak ada apresiasi, merasa kerja sendiri, merasa tidak mendapatkan perhatian. Nah, saudara, itu merupakan ciri-ciri, ya, orang yang mengalami keletihan mental. Ya, jadi saudara juga mesti mewaspadai, ya, terhadap ucapan saudara sendiri, terhadap perasaan saudara sendiri, ya, ketika mengalami hal-hal demikian. Ya, lalu Elia putus asa, ya, Elia putus asa dan kehilangan harapan, ya, dari ucapannya bahwa Elia ingin mati. Ya, jadi melihat dari kasus yang dialami Elia ini, ya, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa Elia mengalami yang namanya burnout atau keletihan mental. Ya. Nah, bagaimana keletihan mental atau burnout, ya, mengatasinya? Ya, kalau menurut Alkitab, saudara, ya, dari kisah Elia tadi, kalau saudara baca di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-5, ya, di situ kita temukan ayat itu berbunyi, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Ya, jadi di situ jelas bahwa ternyata untuk mengatasi keletihan mental kita bisa rehat, ya, kita bisa relaksasi. Ya, ada orang yang memakai relaksasi itu dengan tidur. Ya, ada orang yang menggunakan relaksasi itu dengan membaca, ya, atau jalan-jalan rekreasi, ya, bisa saja, saudara. Tetapi melihat dari narasi dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 5 yang dilakukan oleh Elia adalah tidur di bawah pohon, mungkin dengan angin yang sepoi-sepoi, ya, maka di situ tidur, ya. Dan setelah tidur, ya, kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, di situ ada malaikat yang menyediakan air di kendi dan roti di samping Elia tidur, ya, dan dibangunkan untuk makan dan seterusnya. Saudara, ya, menarik. Tapi intinya adalah orang yang mengalami keletihan mental perlu rehat, ya. Jadi rehat itu juga alkitabiah, ya, saudara. Kita butuh, ya, waktu-waktu di mana kita harus rehat, ya, berhenti dari segala kesibukan, ya. Kemudian selain rehat, saudara, kita juga bisa mengatasi keletihan mental lewat penyegaran rohani. Ya, ini adalah cara Alkitab di dalam memulihkan kesehatan mental kita. Ya, penyegaran rohani ini bisa
dengan berdoa, ya. Bisa juga dengan puji-pujian. Ya. Nah, kalau di dalam konteks kisah dari Elia ini, ya, dalam penyegaran rohani ini adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu intinya. Ya. Kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui puji-pujian, melalui doa, penyembahan kepada Tuhan. Ya, orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya, nah disitulah Elia mengalami penyegaran rohani, saudara. Ya, nah dengan penyegaran rohani akan membuat orang merasa fresh kembali. Ya, nah oleh karena itu seringkali di masa sebelum pandemi gereja kita menggunakan waktu-waktu tengah minggu untuk melakukan kebaktian kebangunan rohani. Ya, itu merupakan salah satu cara untuk mengatasi keletihan mental dari orang-orang yang sepanjang seminggu bekerja, berbisnis dan melakukan segala aktivitas, maka di tengah minggu itu ada jeda, saudara, untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Dengan perjumpaan dengan Tuhan itulah orang akan mengalami pemulihan, ya, secara rohani, ya, akan berdampak kepada pemulihan mental. Jadi saudara, ya, perlu penyegaran rohani, ya, untuk mengatasi keletihan mental. Seperti yang dialami oleh Elia ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, maka Elia bisa melanjutkan kembali pelayanan-pelayanan berikutnya. Ya, itu merupakan hal yang baik, ya, untuk penyegaran rohani. Ya, kemudian di Alkitab juga banyak power statement, ya, atau kalimat-kalimat yang powerful, saudara, untuk memulihkan keletihan mental, seperti jangan khawatir akan hari esok, ya, jangan takut, jangan cemas, ya. Itu merupakan statement-statement yang powerful yang perlu kita baca, ya, supaya kita apa? Supaya kita bisa mengalami pemulihan secara mental, saudara. Ya, percaya akan kuasa Tuhan, ya, percaya akan mukjizat Tuhan, percaya akan janji Tuhan, ya. Jadi kalimat-kalimat pendek, ya, kata-kata singkat yang sangat powerful ini akan menolong setiap kita supaya kita tidak lebih jauh mengalami burnout atau mengalami keletihan mental, saudara. Ya. Kemudian pada akhirnya dalam kesimpulan saya, saudara, bahwa yang pertama, semua orang berpotensi, ya, untuk mengalami keletihan mental atau burnout, baik tingkat ringan, sedang maupun tingkat berat. Ya, kemungkinan itu ada. Tetapi kalau kita bisa menjaga, bisa mengelola aktivitas kita, bisa mengelola semua kegiatan-kegiatan kita dengan baik, maka saya percaya kita tidak sampai kepada burnout yang lebih mengkhawatirkan, ya. Saya percaya kita bisa mengendalikan, ya, supaya tidak sampai terjadi burnout yang tingkat sedang apalagi berat, ya. Kemudian yang kedua dalam kesimpulan saya, bahwa keletihan mental atau burnout itu bisa diatasi, ya, baik dengan pendekatan psikologis, ya, maupun pendekatan teologis, ya. Ilmu psikologi dan ilmu teologi ini memiliki hubungan yang kuat dan saling melengkapi untuk pemulihan kesehatan mental seseorang. Ya, jadi saudara, kita juga bisa mengkombinasikan baik melalui pendekatan psikologis, ya, pendekatan melalui ilmu psikologi, tapi juga melalui pendekatan ilmu teologi, ya. Jadi sehingga kita bisa mengkombinasikan kedua ilmu ini, saudara-saudara, karena kayak ilmu konsultasi itu adalah ilmunya psikolog, ya kan, ilmu psikologis, ya. Tetapi dengan berdoa, kemudian penyegaran rohani,
ya, membaca firman yang penuh dengan powerful statement itu menjadi penguat juga buat kita. Itu merupakan pendekatan teologis, ya. Jadi saudara, mari kita manfaatkan setiap kesempatan-kesempatan yang ada untuk belajar hal-hal demikian supaya kita tetap sehat, memiliki mental yang sehat, badan yang sehat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita saat ini melalui PBS. Dan kalau saudara memiliki pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi saya saat ini, saudara boleh mengirim melalui nomor WA, ya. Saudara bisa sampaikan melalui nomor WA tersebut dan nanti panitia akan meneruskan, ya. Jadi saudara, itulah pertemuan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami naikkan syukur Tuhan atas pertemuan saat ini. Bapa, kami diberkati lewat pengetahuan-pengetahuan untuk menjaga kesehatan mental kami, ya Bapa, agar di mana mental yang sehat Tuhan, maka kami dapat secara maksimal mengasihi dan melayani Tuhan, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati saudara kami yang mengikuti program ini, ya Tuhan. Baik kapanpun mereka mengikuti program ini, ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka. Biarlah pengetahuan ini tidak hanya sekedar menambah wawasan, ya Tuhan, tetapi juga mendorong kami, ya Tuhan, untuk terus bergiat di dalam Tuhan, ya Bapa, karena kami percaya Tuhan yang menjadi sumber pertolongan bagi kami, Tuhan yang mengasihi kami, dan Tuhan pula yang akan memberkati kami, ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di PBS yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.